Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 Psikologi Olahraga yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Alit Rahmat MPD dari PJKR EPOK UPI. Nah, bab 9 ini mengenai teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Self-talk ini bisa dideskripsikan atau self-talk adalah pikiran seseorang yang mempunyai kekuatan atas tindakan yang akan dilakukannya. Salah satu caranya dengan memejamkan mata dan mulai memikirkan suatu tindakan sehingga menimbulkan suatu reaksi dari diri orang tersebut. Nah, bagi atlet yang akan bertanding, mereka membayangkan bagaimana kemampuan lawan di lapangan dan gerakan apa saja yang akan kiranya akan dilakukan oleh lawan dalam menghadapi lawannya, sehingga atlet tersebut dapat melakukan reaksi yang cepat dan tepat dalam mengatasi permainan lawannya. Biasanya atlet tersebut mengatasi permainan dengan mengarahkan pemikiran secara positif karena untuk mencapai prestasi yang diinginkannya. Caranya bisa dalam harus atletnya bersemangat, harus termotivasi agar melakukan tindakan yang lebih baik, terus lebih semangat dan lebih ingin menang, ya. Terus juga strategi itu yang memang harus ada di self talk gitu. Nah, apa sih self talk? Bisa dikatakan percaya diri. Self talk itu tindakan yang akan dilakukan bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Seseorang biasanya bertujuan untuk mencapai tingkat konsentrasi dirinya. Bisa dengan menetapkan tujuan, terus bisa kemampuannya efektif untuk meningkatkan pembelajaran geraknya gitu. Nah, biasanya kategori self-talk juga ada sebuah metodenya yang bersifat positif, terus juga yang bisa mendorong perasaan positif kepada atletnya. Nah, sehingga meningkatkan kepercayaan diri atlet itu butuh konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk implementasinya, misalnya ada pernyataan spesifik dari diri atlet, pada diri atlet atau pada diri pelatih atau murid siswa. Biasanya mengacu untuk meningkatkan penguasaan teknik, terus ada dorongan usahanya seperti apa, kemudian untuk memberikan dorongan sehingga dirinya untuk berlatih itu harus lebih tekun. Jadi dia tuh latihannya lebih keras lagi gitu. Lalu suasana kata hatinya biasanya mengacu karena psikologis pada atletnya harus rileks, harus tenang, harus santai, ya. Dan itu kemudian self-talk sendiri ini terbagi menjadi beberapa. Ada yang menyebutkan ada 2 kategori. Salah satunya ada self-talk negatif. Bagaimana sih self-talk negatif itu? Misalkan ada kategori yang menyebabkan menurunnya kondisi mental seseorang atlet. Misalkan tekanan, kecemasan, kemarahan, emosi, sehingga hasilnya itu tidak maksimal gitu. Lalu ada self-talk positif, ya. Self-talk positif ini biasanya dikategorikan untuk atlet yang bisa lebih termotivasi
supaya kemampuannya itu bernilai positif. Nah, terus juga bisa membantu menghadapi atlet yang mau menunjukkan performanya gitu. Nah, terus juga segala sesuatunya itu harus terkendali. Misalnya sepak bola harus terkendali bolanya di lapangan oleh si pemainnya, seperti itu. Terus ada memilih pernyataan septoknya itu seperti apa. Biasanya harus singkat dan sederhana. Terus juga harus ada hubungan pikiran dengan tugas gerak itu harus dilakukan. Waktu self talk ini harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukannya, ya. Lalu ada pelakuan self talk yang positif pada self talk negatif. Apa urgensinya self talk itu? Nah, urgensi self talk itu memberikan suatu gambaran yang dapat membantu seorang atlet untuk melakukan suatu hal yang tentunya tidak bisa dipikirkan. Tidak bisa dipikirkan itu terlebih dahulu, misalkan belum bisa merencanakan lah gitu. Terus juga cara-caranya melakukan gerakannya harus dipikirkan gitu. Nah, kadang harus ada kepercayaan diri atlet maupun langsung maupun tidak langsung gitu. Tujuan self talk itu adalah membangun dan mengembangkan diri. Lalu ada penguasaan keterampilannya, menciptakan suasana hatinya, terus meningkatkan usahanya. Usaha apa? Usaha di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk menang, salah satunya. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai gitu. Terus juga memuaskan konsentrasi dari perhatiannya. Biasanya gitu. Hubungan self talk ini biasanya bersifat internal, yang sering digunakan terutama dalam olahraga kompetitif. Bisa juga memiliki fungsi utama. Apa fungsi utamanya itu? Fungsi kognitifnya untuk memfokuskan atlet, dan fungsi motivasionalnya, motivasinya seperti meningkatkan energi, dorongan, kepercayaan diri, konsentrasi, dan usaha pada atlet, usahanya. Yang terpenting adalah self talk itu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan untuk memahami suatu keadaan dan kondisi bagi si atlet gitu. Terus juga ada 4 keberhasilan dari efikasi. Misalkan keberhasilan penampilan, pengalaman berhasilnya seperti apa, persuasi verbalnya seperti apa, kesiagaan emosionalnya. Itu harus diperhatikan. Dari saya, bab 9 segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.